Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 aspek berkelanjutan teknik mesin kelas Bapak Panji. Di sini kami membawa topik analisis dampak sustainability dari kesalahan proses pemilahan sampah di kampus ITB. Kelompok ini beranggotakan saya, Juan Arononata. Saya Aska Faiza Aruna. Saya Nicholas Patrick. Dan saya Marsudi Hasan Fatwa. Oke, kita bisa langsung masuk ke materinya mungkin. Oke, jadi background-nya apa? Salah satu krisis yang sedang dihadapi Indonesia di dekade 2020 ialah sampah. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bisa dilihat di rilisnya di tahun 2017, Indonesia di tahun 2017 melepaskan 65,8 juta metrik ton plastik ke lingkungan, terutama ke laut. Ini ditambah dengan perkembangan Indonesia yang cukup signifikan dengan perkembangan GDP 5% per tahunnya. Ini berarti dalam beberapa dekade ke depan, masalah plastik dan berbagai macam sampah yang diemisikan oleh masyarakat Indonesia akan menjadi masalah yang cukup besar. Akhir-akhir ini kita melihat beberapa daerah seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan berbagai daerah lainnya mulai kesulitan dalam memproses sampah yang dihasilkan oleh daerahnya. Indonesia itu merupakan pencemar nomor 2 terbesar plastik ke laut di dunia. Ya. Ya. Salah satu solusi yang dipropos untuk menyelesaikan masalah-masalah ini merupakan insinerator. Tentunya ada banyak metode lain seperti TPA, penimbunan sampah, dan lain-lain. Tapi secara umum insinerator dianggap sebagai solusi paling reliable untuk pemrosesan sampah. Nah, kami melakukan riset mengenai sustainability dan efek pemilahan sampah kepada efisiensi insinerator. Dan kami mendapatkan bahwa berdasarkan paper yang dapat dilihat di sini, keberadaan sampah organik yang memiliki kadar air yang cukup signifikan, sekitar lebih dari 20%, itu dengan sangat signifikan menurunkan efisiensi pembakaran. Ini karena saat adanya kadar air yang cukup signifikan, kadar kalorifik pembakaran sampah organik tersebut malah melepas lebih banyak CO2 daripada yang dilepaskan oleh energi yang disimpan oleh sampah organik tersebut dalam proses pembakaran, sehingga emisi CO2 net dari proses pengolahannya malah meningkat. Ini berarti pemilahan merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi insinerator dan proses-proses lainnya. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan sustainability dan untuk mempelajari dampak pemilahan terhadap sustainability secara umum, kami memutuskan untuk memilih satu objek yang lebih detail, yaitu pemilahan di ITB, karena kami memiliki sumber daya yang diperlukan dan dosen-dosen yang memiliki pengalaman di bidang ini. ITB sendiri punya pengolahan sampah yang cukup signifikan, yaitu di IPST, di Sambuga. Kami melakukan survei di kampus untuk melihat, kami melakukan studi kualitatif jenis-jenis sampah yang ada di kampus dan bagaimana prosedur pengolahan yang dilakukan di fasilitas ini, dan bagaimana dalam konteks pemilahan bagaimana sebaiknya untuk meningkatkan kemampuan pemilahan di ITB secara umum. Oke, jadi berdasarkan survei dan studi literatur yang telah kita lakukan dalam konteks kampus ITB, kita dapat mengkategorisasi sumber masalah pemilahan sampah menjadi 2, yaitu dari hulu ke hilir, di mana hulu itu merupakan pemilahan sampah yang salah atau tidak baik saat penggunanya membuang sampah. Jadi misalnya saat kita membuang ke tempat sampah, salah memilah, atau digabung-gabungin, atau bahkan misalnya tempat makannya itu ada masih sisa makanannya, itu bahkan nggak boleh sebenarnya. Terus ada juga yang di hilir. Di hilir itu berarti kalau dalam konteks ITB itu ada IPST, yaitu instalasi pengolahan sampah terpadu di ITB, di mana intinya itu untuk pemilahan akhir sebelum menuju ke tempat sampah yaitu TPA, atau dijual juga ke bank sampah. Nah, mungkin bisa lanjut. Mungkin untuk pertama kita analisis sampah di sekitar hulu, yaitu ini salah satu foto di tempat sampah organik depan Indomaret dekat di Kobe. Kita melihat bahwa ini merupakan tempat sampah organik. Sebenarnya ada labelnya yang mengatakan kalau ini tuh untuk tempat sampah kertas dan semacamnya.
Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa tempat sampah organik di sini tuh agak beda dengan konteks yang biasa kita kenal dengan organik. Karena di sini ada bungkus ada ininya pisang. Nah, itu organik atau sampah basah karena sebenarnya di samping tempat sampah yang organik ini itu ada tempat sampah basah. Nah, jadinya kan agak bingung ya untuk membuang. Terus ada juga organik kertas yang tempat sampah kardus ini. Nah, itu termasuk organik, kertas atau residu karena sebenarnya kan materialnya untuk kardus itu juga ada yang gabungan dengan fiber dan ini agak membingungkan. Nah, lalu juga ada botol plastik. Nah, ini kan jelas salah ini. Wah, berarti ada yang salah pilah. Mungkin untuk next slide. Nah, selain karena ada orang yang salah memilah, ada juga yang membuat orang kenapa salah memilah itu ada faktor dari orang ya, ada juga faktor dari tempat sampahnya, di mana tempat sampahnya itu labelnya nggak konsisten. Kita melihat bahwa dalam foto-foto ini ada contoh tempat sampah residu dan sampah daur ulang. Di sini ada plastik PVC, kemasan, saset, yang mungkin kita bakal menganggap bahwa plastik-plastik akan masuk ke situ. Tetapi di sampingnya itu juga ada sampah daur ulang, yang kasih lihat bahwa ada sampah plastik, sampah kemasan. Jadinya membingungkan ya kita mau buangnya kemana sebenarnya, apakah ke residu, apakah ke sampah daur ulang. Terus mungkin kita bisa ngeliat juga bahwa kalau misalnya di yang sebelah kiri itu teksnya banyak banget, sedangkan di kanan nggak ada teks. Jadinya kita bingung juga kan mau buang kemana. Lalu di sini ada juga nih yang cukup lucu. Ada sampah daur ulang dan ada sampah guna ulang. Bedanya apa? Jadi konsistensi labelingnya itu bahkan kita bingung jadinya mau buang kemana. Kayak misalnya di sini untuk sampah guna ulang ada plastik, botol, kaleng dan lain-lain. Di sampah daur ulang ada kertas. Jadi kalau misalnya kita buang kertas kemana kertas? Ke daur ulang, ke guna ulang, sama nggak artinya? Nah, terus juga selain labelnya yang mungkin membingungkan, ada juga tempat sampah yang labelnya nggak ada. Salah satu contohnya yang di atas itu merupakan tempat sampah di depan MIS bahkan. Ada juga di yang bawah-bawahnya itu tempat sampah di Sabuga yang labelnya nggak ada tapi ada warnanya. Cukup membingungkan. Bisa next. Oke, setelah melihat adanya tadi inkonsistensi pelabelan dan juga kesalahan pemilahan, di sini kami juga melakukan beberapa survei ke beberapa titik di dalam kampus ITB Ganesha. Ini seperti salah satu contohnya, ini kami melakukan survei di kondisi di TPSS 18, itu dia bertepatan di dekat Arkun GKUB atau di depan lab biru. Di sini bisa dilihat bahwa di TPSS 18 ini tersedia beberapa tempat sampah. Di sini terdiri dari 4 kategori, ada sampah taman, ada tempat sampah daur ulang, sampah guna ulang, dan juga sampah residu. Nah, untuk tempat sampah taman sendiri, kami melihat bahwa sampah taman sudah dipilah dengan baik. Untuk sampah daur ulang, mungkin secara garis besar sudah dipilah dengan baik, namun ada beberapa sampah organik, seperti yang bisa dilihat di lingkaran kuning. Untuk di sampah guna ulang, sejauh ini sudah dapat terpilah dengan baik, namun untuk sampah residu, mungkin ini karena tadi terjadi inkonsistensi label, sehingga terjadi kebingungan, maka mungkin di residu ini masih terdapat gabungan dari sampah guna ulang atau daur ulang. Oke, untuk selanjutnya kami juga menganalisis di depan DPR atau di sekitaran Laptek 5 ya, atau ya di dekat Intel, itu ada 2 tempat sampah taman, dan kami melihat masih ada sampah plastik di sana. Mungkin ini entah tidak tahu apakah ini tuh sebenarnya sampah taman atau organik, tapi kami melihat secara garis besar mungkin sudah dipilah dengan baik, namun masih ada beberapa sampah yang tidak semestinya ada di sana. Seperti itu ada sampah kotak susu dan juga sampah bekas kemasan. Ya, selanjutnya untuk di TPST, di depan TPST itu ada 2 tempat sampah daur ulang dan juga sampah residu. Ya, lagi-lagi karena mungkin adanya inkonsistensi label, kami menemukan ada sampah tisu di kedua tempat sampah. Jadi di sampah daur ulang dan juga sampah residu itu terdapat ditemukan tisu. Dan juga untuk sampah plastik, begitu pun dengan sampah plastik, dua-duanya tidak terpilah dengan baik.
Selanjutnya ini ada di sekitaran GKUB, itu kami di sini menyorot ke tempat sampah limbah untuk medis. Di sini seperti yang kita tahu bahwa di GKUB itu kebanyakan hanya kelas. Mungkin untuk laboratorium yang berbau dengan kimia itu tidak ada, bisa dikatakan tidak ada di sana. Namun di sini ada limbah khusus medis. Nah, jadi kenapa ada tempat sampah limbah khusus medis itu di daerah GKUB? Bukankah sebaiknya diperbanyak tempat sampah untuk sampah organik maupun anorganik? Yang terakhir mungkin ini ada beberapa gambar. Ini ada tempat sampah di sekitar Laptek 5 yang mana ini masih tergabung. Ada sampah organik dan anorganik juga terlihat masih tergabung. Dan juga untuk di bawah ini di sekitar Saraga itu mereka tidak membedakan mana tempat sampah yang organik maupun yang anorganik, tapi hanya ada satu tempat sampah saja. Sehingga bisa dilihat ini ada sampah bekas pisang dan juga sampah botol kemasan yang ada di dalam satu tempat sampah. Selanjutnya kami juga melakukan survei di IPST dan juga melakukan wawancara terhadap pegawai dari IPST ITB tersebut. Dan kami mendapat beberapa permasalahan, di mana yang pertama itu ada aturan yang melarang pembakaran sampah dengan insinerator di Kota Bandung. Jadi karena hal larangan tersebut, di IPST ITB Ganesha tidak terdapat insinerator. Kemudian terdapat truk pembawa sampah tidak memiliki sekat untuk membedakan jenis-jenis sampah yang masuk. Jadi pada kasus ini terdapat tempat sampah yang membeda-bedakan jenis-jenis, namun ketika masuk dalam truk sampah mereka disatukan kembali dan tidak ada penyekat-penyekat, sehingga diperlukan lagi proses pemilahan lebih lanjut. Selanjutnya, volume sampah yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga terjadi penumpukan sampah di IPST. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan, truk sampah yang diangkut dari ITB itu berjumlah 7 kubik dan diangkut dua kali sehari. Sedangkan untuk sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir itu 15 kubik dan dibuangnya sekitar 3 hari sekali. Sehingga karena hal tersebut terdapat penumpukan sampah di IPST ITB Ganesha. Terus untuk proses pemilahan sampah, mereka menggunakan mesin conveyor, namun masih kekurangan manpower, di mana proses pemilahan tersebut masih menggunakan secara manual dan hanya dilakukan di pagi hari saja. Dan ketika mereka melakukan pemisahan dengan 6 orang saja, mereka akan kesusahan untuk melakukan kegiatan di tempat lainnya. Sehingga pada proses pemilihan tersebut dilakukan kurang dari 6 orang. Oke, untuk proposal solusi untuk beberapa masalah yang bisa kita lihat, salah satunya ada terkait masalah pemilahan sampah di bagian hulu, di mana orang kalau membuang sampah itu harus mengetahui kan buang sampahnya kemana, kadang-kadang membingungkan. Nah, jadi kita buat semacam AI yang dimana mereka langsung menentukan ini buangnya kemana dan langsung disortir secara langsung. Jadi kita nggak mungkin rendah kemungkinan orang untuk salah membuang sampah. Nah, ini ada salah satu trash sorter berbasis AI yang dibuat oleh Ameru.ai. Bisa dilihat dari videonya, dia mensortir menggunakan semacam plate yang dimiringkan ketika ada sampah yang masuk, dan AI mendeteksi plate-nya dimiringkan kemana berdasarkan jenis sampahnya. Lalu kemudian, next slide. Untuk salah satu solusi lainnya, ini di bagian mungkin setelah post bisa di akhir juga sih, bisa di bagian hilir, bisa di hulu dan hilir, tapi kemungkinan besar akan dilakukan di bagian hilir, di mana kita menggunakan liquid based solvents untuk memisahkan sampah-sampah yang berjenis seperti organik dan lain-lainnya dari sampah residu. Ini salah satunya adalah memisahkan cotton fabrics menggunakan ionic liquid method yang menggunakan 1 alil 3-methylimidazole chloride atau zinc chloride untuk memisahkan sampah-sampah fiber seperti fabrik gitu dari sampah lainnya. Lalu ada juga salah satunya adalah solvent yang bisa memisahkan plastik sehingga bisa digunakan lagi. Nah, dengan menggunakan solvent ini,
maka sampah yang awalnya tersatu bisa dimasukkan ke dalam cairan solvent, dibiarkan bereaksi, lalu dikeluarkan sisanya untuk diproses lebih lanjut. Nah, hasil dari solvent ini sebenarnya bisa digunakan kembali karena sampah-sampah yang seperti fabrik bisa dijual kembali ke mungkin toko-toko baju yang masih menggunakan fabrik, atau mungkin yang hasil plastik seperti kayak PET, PVC, dan lainnya bisa digunakan untuk dijual lagi ke industri yang menggunakan plastik. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk solusi berikutnya kami ingin membantu IPST untuk bisa memilah sampahnya dengan lebih efektif, terutama untuk memilah antara sampah residu dengan sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol kaca dengan botol kaleng dan lain-lain. Nah, untuk melakukan hal ini, sudah terdapat banyak riset dan implementasi penggunaan robotic based sorter. Jadi ini mirip seperti tong sampah menggunakan AI untuk memilah sampah secara otomatis. Dalam kasus ini, kita menggunakan AI untuk mendeteksi sampah mana yang harus dikeluarkan dari conveyor. Dengan menggunakan AI dan robotic arm seperti ini, di mana di ujung robot armnya itu ada suction cup. Intinya, kita bisa mengurangi keperluan manpower di IPST, sehingga mesin itu dapat bekerja 24 jam secara kontinus, sehingga kita dapat memilah sampah dengan lebih efektif, dan ya intinya tidak perlu manpower sebelumnya jika manpower yang digunakan di IPST itu jadi kewalahan timnya. Sekarang manpower-nya dapat didistribusikan di lokasi-lokasi yang lebih memerlukan, dan di IPST sendiri dapat beroperasi 24 jam secara kontinu untuk pemilahannya sendiri. Oke, selanjutnya ada trash compartment separator. Seperti yang kita ketahui bahwa dari hulu atau di sekitaran kampus sudah tersedia beberapa tempat sampah untuk memilah sampah. Namun, ketika diangkut oleh truk sampah, sampah ini kembali disatukan dalam satu kompartemen gitu atau dalam satu bak sampah. Nah, di sini kami menawarkan solusi untuk membuat penyekatan pada truk sampah agar sampah-sampah yang sudah dipilah di lingkungan kampus tetap dipilah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Disediakan kompartemen khusus untuk sampah organik, anorganik, residu maupun sampah berbahaya. Nah, kompartemen ini diharapkan dapat mempermudah usaha dalam pemilahan sampah karena dengan adanya penyekatan ini tidak ada lagi pencampuran sampah di truk sampah. Selanjutnya kami juga telah wawancara di mana pada pengolahan IPST terdapat proses pembuatan kompos, di mana pembuatan kompos ini sangat memakan waktu dan juga memakan banyak manpower, sehingga di sini kami merencanakan sistem otomasi di mana mesin pencacahan dan juga pengayakan itu secara otomatis dan tidak terlalu memakan manpower tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.